Silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sukendar. Saya kebetulan baru pensiun Bapak Ibu. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana kiat sukses di dalam perusahaan ini kepada Pak Haji Ali tentang memiskinkan. Oh ya, ini saya. Jadi bagaimana kiat sukses untuk Bapak menjadi SM tersebut? Ini orang baru soalnya harus banyak bertanya. Nah, gitu kan? Begitu. Demikian Bapak. Makasih. Oke, ya Pak. Terima kasih. Ini konsepnya nanyanya ke saya malah ke moderator ini. Kiat suksesnya paling saya sama istri itu selalu punya 2 rumusan. Ya, ini yang selalu saya pakai sama istri. 3L dan 3S. Apa 3L? Lakukan. Nah, teman-teman yang pasti sering lihat istri saya ngomong atau saya ngomong, saya punya 3L Pak. Lakukan, lupakan. Lakukan aja dulu Pak. Yang penting saya pertama kali yang saya lakukan adalah keluar rumah. Dah itu. Soalnya kalau saya di rumah, pasti jiwa malas saya meronta-ronta. Pengennya nonton Netflix, ya kan? Santai-santai, nyalain AC gitu. Pagi hari, saya biasanya nggak sarapan ya. Pagi hari saya antar anak saya sekolah, sekarang anak saya udah sekolah. Nah, itu saya udah langsung keluar rumah. Harus keluar rumah pokoknya. Ya teman-teman di sini yang mau sukses harus keluar rumah, temuin orang. Yang kedua, itu kita punya database dari handphone. Nah, database kita dari handphone nih Pak, nggak usah jauh-jauh. Kontak kita ada berapa? 1000. Jangan 1000-1000-nya ditemuin juga. Cuma pilih yang menurut Bapak itu bagus yang mana. Nah, kalau bisa ketemu. Jangan by WA atau by phone. Saya adalah tipikal orang offline. Kadang saya kalau ngomong di Zoom tuh suka bingung sendiri, saya natap muka sendiri gitu. Kadang saya ngantuk. Saya tipikal orang yang offline Pak, senang. Saya senang ketemu orang gitu. Jadi yang pertama keluar rumah. Pagi hari harus keluar rumah. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Database kita dari handphone. Temuin orang. Udah itu. Terus yang ketiga tadi yang saya punya rumus, lakukan, lupakan. Lakukan aja dulu Pak, prospek aja dulu, kita ketemu orang dulu. Masalah dia beli atau enggak, lupakan aja. Maksudnya plongin hati kita. Sampai sekarang kakak kandung saya sendiri pun belum beli Pak, jangan khawatir. Dari mulai saya bawa Aerox, saya kemana-mana Aerox loh Pak. Dulu waktu saya sama istri saya, Bapak tahu motor Aerox, Yamaha Aerox yang warna merah, itu joknya kecil, istri saya besar. Bapak kalau tahu istri saya, ada nggak istri saya di sini ya? Nggak ada ya. Nah, istri saya besar, itu jok itu udah mepet Pak. Nah, apalagi tengah-tengahnya bawa strom. Ini yang strom yang pertama mana ya? Strom yang pertama lah, bukan yang ini. Tengah-tengahnya bawa strom itu Pak. Kemana-mana saya berdua itu sama istri saya. Dulu teman-teman kita jualan dulu itu cuma air purifier, strom sama breeze. 2 jenis doang, belum ada water purifier. Kita datang ke rumah orang, kipas angin harganya 9 juta. Buat apa? Gak ada yang tahu Pak, nggak kayak sekarang enak banget jualan. Iklannya udah di mana-mana, water purifier jenisnya banyak. Jadi itu tadi gitu loh. Lakuin aja dulu, lakuin terus ya udah lupakan aja. Tapi tidak berarti lupakan tuh benar-benar lupain gitu, tapi tetap follow up. Dalam arti pongin hati kita dulu aja Pak, niat kita. Kalau saya sama istri saya selalu bilang sama istri saya, niat kita datang itu silaturahmi. Jangan pernah bebanin pikiran kita dengan dia harus beli. Ya. Edukasi aja dulu. Temu, silaturahmi, tanyain kabar. Ketika sudah mulai enak, baru kita masuk ke produk. Gue punya ini loh, bagus loh, buat gantiin galon, bla 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 segala macem, baru masuk. Jadi jangan orangnya lagi ruwet, tiba-tiba kita datang, tawarin barang, diusir Pak kita. Gitu ya Pak ya. Pokoknya keluar rumah, database kita dari handphone. Terus yang ketiga lakukan terus, lupakan. Dah itu aja. Terus yang terakhir 3S-nya sabar. Nah itu aja. Pokoknya kita di sini harus banyak sahabat di bisnis manapun. Saya yakin banyak kendalanya, ada ujiannya. Kita harus
berproses, harus sabar. Ya, siap ya Pak ya. Semoga sukses ya Pak. Ini mungkin ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Siapa? Terakhir. Ayo. Oke, ada lagi? Iya, nyesel loh ya, nggak nanya nyesel. Oh, oke, silakan. Oke. Bu mau nanya ke siapa Bu? HM aja Bu. Saya Grace, saya baru pertama kali hadir di sini. Saya ingin tahu tentang OW. Saya ingin punya penghasilan juga dan hidup lebih baik. Wih, oh keren. Caranya ibu. Oh, Ibu Apa nanya. dilakukan apa biar sukses gitu. Oke, nanya ke dua-duanya nih Bu ya. Oke, Bulia sama Cisara, langkah apa yang dilakukan pertama kali, karena beliau ini baru pertama kali nih. Mungkin Cisara sama Bulia juga dulu di posisi yang sama, belum tahu kowe, tiba-tiba tahu kowe, terus sampai sukses kayak sekarang ini. Gimana caranya? Coba Cisara. Deketin HM-nya. Yang pertama itu deketin HM-nya. Terus jangan malu nanya. Terus yang penting, yang paling penting bagi saya sih, saya selalu nurut sama dia. Saya nggak pernah membantah, dan sampai hari ini pun apa yang Bang Omo ini ke saya selalu lakuin. Itu aja sih. Oh, udah leader ya. Ya. Lebih kepada visible ya. Jadi benar kata Sarah, artinya penting buat kita mengenali diri kita siapa gitu Bu. Jadi Ibu sering datang ke kantor, ikutin offline ataupun online, bicara yang Ibu mau apa, berapa uang yang Ibu mau, dengan Ibu punya kekuatan di mana gitu. Artinya value Ibu apa gitu. Jadi nanti akan ketemu Bu, sinkron nanti gitu. Jadi kalau kita ngomongin secara umum, kiat sukses tiap orang beda. Tapi kalau Ibu tahu harus melakukan apa, diskusi sama HM-nya, nanti HM-nya ngarahin Bu. Jadi uang yang Ibu mau tadi bisa tercapai seperti apa. Jadi sedikit yang saya bisa sampaikan adalah banyak banget orang merasa gagal di bisnis ini dan merasa sudah menyampaikan banyak hal ke luar sana, tapi ditolak, kata mereka bilang begitu. Pertanyaan saya adalah, seberapa banyak mereka melakukan itu di luar? Jadi kebanyakan mereka melakukan karena mereka merasa bahwa bisnis ini adalah sampingan. Jadi benar-benar nyamping banget Bu, gitu. Jadi satu minggu ketemu cuma satu orang atau dua orang, habis itu gagal, mereka bilang sudah melakukan. Padahal kalau saya boleh mengatakan bahwa banyak orang yang di luar sana fresh graduate aja Bu, dengan income 4.500.000, itu pernah nggak mereka datangnya seenaknya Bu? Nggak pernah. Berangkat pagi jam 8 cek clock sampai jam 4 sore itu baru selesai. Bahkan dia nggak berani pulang lebih duluan, nggak berani main handphone di tengah saat dia melakukan aktivitasnya di kantor. Kenapa? Karena dia takut tidak diperpanjang kontraknya. Itu baru ngomongin 4,5 juta loh. Dan buat orang yang baru fresh graduate, dia akan nanya ke senior-seniornya untuk apa yang harus dilakukan. Bos A itu galak enggak, si B baik enggak, si C itu seperti apa. Dia akan cari tahu supaya dia bisa survive. Nah, kalau di bisnis kita dilakukan minimal yang kayak begitu, nggak usah 8 jam sehari, 2-3 jam, tapi serius teman-teman. Saya percaya untuk dapatin WO yang 4 juta butuh berapa lama? Itu sih yang saya sampaikan. Jadi anggap bisnis kita seperti kita lebih bagus daripada kita kerja sama orang. Jangan nunggu disuruh gitu. Jadi kebanyakan orang baru 2-3 kali bilangnya, saya sudah melakukan banyak sekali, tapi baru 3 kali ketemu orang ditolak pula gitu. Tapi kenapa dia nggak berani mengatakan pada saat dia fresh graduate ngomongin di corporate ataupun di perusahaan? Kenapa dia nggak berani main game? Dia kenapa nggak berani tidak melakukan pekerjaannya? Misalnya dia harus masukin data, suka-suka dia masukin data, boleh nggak? Dia nggak akan berani teman-teman.
Bahkan dia nggak akan berani, saya nggak punya uang loh untuk menuju ke kantor, nggak berani. Mereka nggak tahu gimana caranya nyampe ke kantor kalau nggak punya uang, nggak tahu itu ngutang, minjem atau gimana, tabungannya dicapai untuk mencapai angkot untuk menuju ke kantor tepat waktu. Lakukan minimal seperti kita kerja fresh graduate, minimal 2 wo, 5 wo, enteng teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Teman-teman dapat masukannya nggak hari ini? Dapat ya, karena waktunya sudah menunjukkan setengah 12, tapi ada hadiah nih buat tadi yang bertanya. Walaupun gak besar bu, makanya kalau di sesinya saya pasti saya bagi-bagi duit ya. Pokoknya apapun, mau nanya, mau apa yang penting aktif. Narasumbernya aktif Ya, dan kasih. narasumbernya nanti aja ucapan terima kasih. Pokoknya udah banyak insight ya, udah banyak masukan ya hari ini ya. Jadi tinggal lakukan aja. Terus masih ada 2 hari lagi kita menuju closing date. Jangan lupa teman-teman, masih bisa key-in, masih bisa kelengkapan data semuanya. Kenapa bu? Oh, kalau diumumkan udah pasti ya kan? Udah pasti nanti, oh saya nyiapin pertanyaan apa nih? Enggak, iya. Pokoknya kalau sesinya saya sudah pasti akan ada biru-biru yang keluar. Ya, happy ya semuanya ya. Masih ada 2 hari lagi menuju closing gate. Jangan lupa ya teman-teman, lakukan semaksimal mungkin biar kita bisa capai target kita. Ya, terus jangan lupa tadi yang seperti Bulia ucapkan, ingetin konsumen buat angkat telepon, cek selalu data kita ada yang kurang atau enggak pas key-in ya. Pokoknya semua kelengkapan data harus komplit sampai si unit itu terkirim di rumah customernya. Dan yang pasti harus tektokan dengan konsumennya agar bisa angkat telepon untuk verifikasi ya. Semuanya terima kasih untuk acara hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan langsung ke Bu Diana. Oke teman-teman, belum selesai ya. Terima kasih untuk para pembicara, luar biasa teman-teman, luar biasa. Nah, kita next selanjutnya generasi siap untuk menjalani bisnis ini ya. Saya Untuk penutupan kita lihat-lihat. setengah 12 harus Oke. telepon. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Apa Pokoknya di brief nilainya aja. semuanya? Saya soalnya panas banget. Kalau gue aja bisa. Oke. Langsung dulu ya. Siapa kita? Assalamualaikum. Panas banget. Oke. Keren ya. Siapa kita? Oh, Siapa kita? iya. Harus dibanting. Harus dibanting. 5.000 unit bisa. Oke, bagus. Hati-hati di jalan ya Pak. Oke. Suaranya yang keras ya, biar semangat. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? New Vision. Bisa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, untuk para HM silahkan ke depan untuk foto bersama. Teman-teman masih di tempat untuk kita foto bersama. Oke, foto bersama. Terima kasih untuk teman-teman semua, ibu bapak untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita foto bersama dulu. Silahkan di tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Ya, ayo bu, kita foto semuanya dengan HM. Fotoin ya. Ya, gimana?
kita foto bersama, backgroundnya di belakang kita semuanya. Iya.